Karena dalam hadis disebutkan ibadallah, awaladun salihin, ataupun anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nggak ngomong tuh Nabi, nggak ngomong atau anak yang durhaka mendoakan kedua orang tuanya. Yang namanya anak yang soleh pasti dia mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini adalah sarana seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Ibadallah, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya, tapi berbakti kepada orang tua bahkan sudah wafat pun kita masih berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Dengan mendoakannya. Bakti kepada kedua orang tua ini suatu yang amat perkara yang udah jarang di zaman sekarang. Zaman sekarang udah berapa banyak anak yang bunuh bapaknya, anak yang bunuh ibunya. Maka Nabi ditanya, suatu waktu Nabi ditanya oleh para sahabat, ayyul amal ahab ilallah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi? Pertama, as-salatu fi waqtiha. Pertama adalah salat pada waktunya. Ditanya lagi sama sahabat, thumma ayyun? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Al-birru lil walidain. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Innal hamdalillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pertama yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajah Haji Nasruddin beserta segenap seluruh keluarga besarnya. Kita doakan guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan untuk hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kita angkat tangan kita minta sama Allah, semoga duduknya kita di majlis ini menjadi penyebab turunnya barakah. Semoga yang punya dosa dihapuskan dosanya, yang punya hajat digabul hajat-hajatnya, yang belum punya jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berumah tangga diharmoniskan rumah tangganya, yang punya permasalahan dipermudah permasalahannya, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, berkumpulnya kita pada malam hari ini selain memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga memperingati daripada haul, yaitu Haji Sahib bin Haji Marzuki yang ke-8. Kita doakan semoga sahibul haul diluaskan daripada kuburannya, dihapus segala dosa-dosanya, diluaskan kesempitannya, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, haul yang kita sekarang berkumpul memperingatinya adalah suatu bukti dan juga sarana daripada seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Haul
dari secara etimologi, tahu etimologi gak dong? Etimologi secara bahasa. Hul secara bahasa ada beberapa makna. Pertama, hul artinya adalah putaran setahun. Artinya hul. Ada makna yang lain. Hul adalah al-jihah mu'ayyanah awin nahiyah. Secara bahasa hul adalah area sekitar. Ada lagi hul artinya adalah setahun seperti yang digunakan untuk haulan nisaban. Sebagai untuk syarat untuk zakat itu haulan kamilan. Selain bulughun nisab, syaratnya adalah haulan kamilan. Sampai berputar 1 tahun. Itu secara etimologi, secara bahasa. Nah, sekarang apa arti daripada terminologi haul? Apa arti istilah? Makna syar'i daripada haul. Arti haul adalah zikra liwafatin li'alimin aw waliyin aw salihin aw qarabatin. Haul adalah memperingati wafatnya, pertama ya imma dia seorang wali, atau memperingati wafatnya seorang yang soleh, atau memperingati wafatnya seorang yang alim, atau memperingati wafatnya seorang yang masih ada kerabat di antaranya. Nah, ibadallah, sekarang kita berkumpul untuk memperingati haul daripada Haji Sohib bin Haji Marzuki. Itu menunjukkan dan bukti daripada seorang anaknya bahwasanya anaknya ini telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian ibadallah? Dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam, ini kita semua, apabila manusia telah meninggal, telah terputus seluruh amalannya. Perlu diketahui ibadallah, dalam nas ada mantuk, ada mafhum. Ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Yang tersurat, orang kalau udah mati terputus amalannya, dia tidak bisa beramal lagi. Mafhumnya apa? Mafhumnya orang lain terputus atau tidak amalannya? Jawab yang kompak, amalan orang lain yang masih hidup terputus gak amalannya? Enggak terputus. Artinya apa ibadallah? Orang yang ingin mendoakan orang yang sudah meninggal pasti sampai doanya. Makanya dalam hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Anak Adam kalau udah meninggal maka terputus seluruh amalannya illa min thalath, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Pertama adalah sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang sifatnya mengalir. Contoh, orang bikin sumur. Orang bikin sumur dihadiahkan untuk orang umum. Selama tuh air masih ada, selama air itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu selalu jari. Artinya apa? Mengalir. Sampai kapanpun itu air masih mengalir, maka pahalanya bakal sampai sama ke dia. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah suatu ilmu yang memberikan manfaat. Makanya beruntung kita memondokkan anak kita belajar jadi santri, udah jadi santri ntar gede jadi ulama. Jadi ulama ngajar anak muridnya dapat ilmu, muridnya ngajarin ke muridnya lagi dapat ilmu. Itu selama ilmu berlanjut dia mendapatkan pahala. Itu namanya ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga apa ibadallah? Awaladun salihin yad'ulah. Awaladun salihin yad'ulah. Ataupun anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Maka sahibul hajah,
yang mengadakan haul untuk haji sahih, ini adalah bukti bahwasanya anak tersebut telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa ibadallah? Karena dia telah mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga sebagai bukti seorang anak soleh atau enggaknya dari mana? Dilihat. Pernah dikisahkan seorang datang kepada orang ulama bertanya, "Wahai alim, apakah aku termasuk daripada golongan orang yang soleh?" Maka simpel ditanya sama orang alim tersebut, "Apabila kau mendoakan kedua orang tuamu, maka kau termasuk daripada orang-orang yang soleh." Karena dalam hadis disebutkan ibadallah, awaladun salihin, ataupun anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nggak ngomong tuh Nabi, nggak ngomong atau anak yang durhaka mendoakan kedua orang tuanya. Yang namanya anak yang soleh pasti dia mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini adalah sarana seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Ibadallah, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya, tapi berbakti kepada orang tua bahkan sudah wafat pun kita masih berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Dengan mendoakannya. Makanya ibadallah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua ini suatu yang amat perkara yang udah jarang di zaman sekarang. Zaman sekarang udah berapa banyak anak yang bunuh bapaknya, anak yang bunuh ibunya. Betul? Ada gak? Ada gak? Ada ibadallah. Maka Nabi ditanya, suatu waktu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ayyul amal ahab ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi? Pertama, as-salatu fi waqtiha. Pertama adalah salat pada waktunya. Ditanya lagi sama sahabat, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Al-birru lil walidain. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita doakan semoga sahibul hajah serta saudara-saudaranya dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita juga digolongkan sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, dalam haul juga daripada salah satu manfaatnya adalah terjalinnya silaturrahim. Di sini kita lihat para alim ulama, para kiainya, para habaibnya bertemu bersilaturrahim. Maka saya mau tanya nih semuanya jawab yang kompak. Ulama sama habaib berkumpul bersilaturrahim, bagus atau tidak? Indah atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya salah satu manfaat haul adalah terjalinnya silaturrahim ibadallah. Nah, kalau udah silaturrahim, apa kata Nabi? Man arada an yubsat lahu fi rizqih aw yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa orang, kata Nabi, ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturrahim. Kemudian ibadallah, manfaat lain daripada haul adalah mengingatkan kita bahwasanya kita ini akan menyusul orang yang sedang kita haulkan. Orang yang sedang kita peringati haulnya, dia telah mendahului kita. Itu sebagai pengingat kita ibadallah, bahwasanya kita ini umur di dunia bukanlah selamanya, tapi hidup di dunia adalah sementara. Maka haul mengingatkan kita ibadallah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang ada di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya mati.
Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau udah datang ajal daripada seseorang, enggak bisa yang namanya ditunda ataupun didahulukan. Makanya haul adalah ajang untuk memperingati kita. Sarana untuk mengingatkan kita bahwasanya semua dari kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita udah ingat mati ibadallah, pasti bawaannya kita pengen berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi apa? Aktsiru min hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat mati. Kenapa? Karena orang kalau udah ingat mati, pasti bawaannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya ibadallah, kita nggak peduli tuh orang yang mengatakan haul ini bid'ah, betul? Ada gak yang ngomong haul bid'ah? Ayo jawab yang kompak. Ada gak yang bilang haul bid'ah? Apa saudara alasannya? Oh, haul ini nggak ada di zaman Nabi. Malih, kalau dalilnya sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah, mungkin lu bid'ah, betul? Betul? Mungkin dia nggak ada di zaman Nabi, betul? Makanya nggak peduli ibadallah. Mereka yang mengatakan bahwasanya untuk apa kita berkumpul? Berkumpul nggak ada dalilnya. Ngapain kalian baca-baca Yasin, baca tahlil? Nggak bakal sampai tuh ke mayit. Maka kita tegaskan, kita madhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya apa yang kita baca, apa yang kita hadiahkan, itu semua sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kira-kira sampai sini jelas? Faham? Alhamdulillah. Kemudian ibadallah, selain memperingati haul, kita juga memperingati daripada kelahiran sosok yang amat begitu mulia. Sosok yang mempunyai sejarah yang sangat amat mulia, yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, dalam momen majlis-majlis seperti ini, Al-Faqir selalu menghimbau. Ini adalah kesempatan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menambahkan cinta kita kepada Allah. Karena dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala telah menghimbau kita ibadallah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala telah menghimbau ibadallah, kita ini jangan sampai lebih mencintai apapun itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. 3 saudara yang tidak boleh kita lebih mencintai apapun itu melebihi 3 hal ini. Ini Allah langsung yang menghimbau kita. Allah menghimbau kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu. Kalau udah umat ibadallah, enggak pandang bulu. Semua kita terkhitab. Kita semua terkhitab, baik presidennya, menterinya, pejabatnya, rakyatnya, semua terkhitab. Hei, wahai umatku, janganlah kau mencintai apapun itu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Ibadallah, sekarang bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala
menggunakan dhamir fi'il amr. Qul, katakan wahai Muhammad. Pada siapa? Pada kita umatnya. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka kuncinya adalah ikut Nabi. Kuncinya satu, ibadallah. Kalau kita betul-betul cinta Allah Subhanahu wa taala, kuncinya apa? Ikut Nabi. Nah, kita kalau udah ikut Nabi, apa samrohnya? Apa buahnya? Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepada kita. Maka saya mau tanya nih, ikut Nabi dahsyat atau tidak pahalanya? Dahsyat atau tidak? Dahsyat, ibadallah. Ikut Nabi, selain itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan cinta kepada kita. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, menegaskan daripada ayat ini, la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba yang mendekatkan dirinya dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dusta, ibadallah, bohong. Orang ngaku cinta Allah tapi enggak ikut Nabi. Dusta, ibadallah. Orang ngaku cinta Allah tapi dia berbuat maksiat. Maka dalam syair dikatakan oleh Imam Syafi'i, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyas badi'u. Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan kau mengaku cinta kepadanya, hadza muhal, ini mustahil. Mustahil, ibadallah. Orang ngaku cinta kepada Allah tapi dia berbuat maksiat, mustahil. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyas badi'u. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu benar, cintamu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman nuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan taat kepada orang yang dicintainya. Betul? Betul? Saya mau tanya, orang cinta sama seseorang, kira-kira bakal taat gak sama perintahnya? Taat gak sama perintahnya? Taat, ibadallah. Makanya mustahil orang ngaku cinta Allah tapi dia berbuat maksiat. Nah, kita lagi dihimbau nih sama Allah untuk tidak lebih mencintai apapun itu, baik itu orang tua kita, baik itu anak kita, baik itu pasangan kita, baik keluarga kita, kerabat kita, baik itu orang yang mengindahkan hartanya, baik itu orang yang mengindahkan tempat tinggalnya. Gak boleh dia lebih mencintai apapun itu melebihi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Sekarang apa bukti cinta kepada Nabi? Dalam hadis disebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nabi, ibadallah. Siapa orang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersamaku di surga. Semoga nih kita semua dikumpulkan oleh Nabi di surga. Amin. Amin. Ya Rabbal
alamin. Jadi bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Nabi adalah dengan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ibadallah? Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita jalankan. Apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Itu adalah bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ibadallah, tidak berpanjang lebar, karena setelah ini masih banyak daripada kiai-kiai dan juga habaib yang akan melanjutkan tausiahnya. Maka sedikit ini daripada Al-Faqir. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Poin yang terakhir ibadallah, ingin mengirimkan salam dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab, bahwasanya beliau sekarang keadaannya masih drop, kurang sehat. Baru kemarin saja beliau sedang diinfus, telah diinfus. Alhamdulillah baru membaik sedikit. Kita doakan semoga beliau disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Maka Al-Faqir di sini diutus bersama Kiai Awid untuk menggantikan beliau dan mengirimkan salam kepada jamaah. Minta maaf sebesar-besarnya, minta ridho seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin enggak? Diridhoin enggak? Kita doakan semoga beliau cepat lekas sembuh sehingga bisa melanjutkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.